Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jika itu adalah orang lain, ini memang rencana saya, tapi dia sangat istimewa. Sambil berkata, cahaya kemasan berkelap-kelip di mata selir api iblis abadi. Apakah Anda jatuh cinta padanya hanya setelah satu jabat tangan? Ye Beijing mengangkat alisnya saat mendengar ini. Selir api iblis abadi memiringkan kepalanya. Wajahnya seperti boneka porselen dan matanya yang lebar melirik Ye Beijing. Tiba-tiba dia tersenyum. Saya belum pernah mencintai siapapun seumur hidup saya. Jadi saya juga tidak tahu bagaimana mencintai seseorang. Dalam hidup ini seluruh hidup saya hanya untuk mengejar api, mencari api dan melahap api. Namun sejak saya memiliki hati api abadi yang melahap segalanya, tubuh saya tak henti-hentinya menderita penderitaan akibat serangan balik dari hati api tersebut. Namun dia secara mengejutkan mampu menghilangkan rasa sakit ini dari tubuh saya untuk sementara waktu. Saat selir api iblis abadi mengatakan ini, matanya tidak hanya dipenuhi kekaguman, tetapi dia juga dipenuhi rasa terkejut dan rasa hormat. Percuma saja, cepat atau lambat Anda akan tenggelam seperti ini, dan apa yang Anda kagumi pada awalnya akan Anda cintai dengan mendalam di hati Anda. Saat itu, Anda bahkan rela mengorbankan nyawa Anda sendiri. Bagaimanapun saya sudah melihat banyak orang seperti Anda. Ye Beijing melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi, seolah memberitahu selir iblis api abadi bahwa dia tidak bisa diselamatkan lagi. Saat ini tatapan selir api iblis abadi tiba-tiba menyapu sekeliling dan langsung tertuju pada Ji Xiaoyun yang membuat Ji Xiaoyun bergidik. Awalnya dia yang merampok seseorang, tetapi sekarang dia sepertinya akan menjadi korban lagi. Jadi matanya dipenuhi ketakutan. Senior, Anda sudah mengambil salah satu hati api saya, dan api lainnya bukanlah hati api yang sebenarnya. Jadi jika Anda mengambilnya akan sia-sia, kata Ji Xiaoyun dengan ketakutan. Bagaimanapun dia telah menderita kerugian besar kali ini. Bagi orang luar, seseorang yang tidak tahu tentang pengendalian api, mereka akan mengira Ji Xiaoyun memiliki 5 hati api secara bersamaan. Tapi kenyataannya, tanpa metode seperti yang digunakan oleh Xiaoyan, Ji Xiaoyun akan menjadi korban serangan balik seperti selir api iblis abadi. Karena jika dia tidak mampu menyeimbangkan dan mengendalikan hati api abadi di dalam tubuhnya, mustahil baginya untuk memiliki kelima hati api secara bersamaan. Oleh karena itu, hanya satu dari kelimanya yang nyata. Adapun 4 lainnya kemungkinan digunakan untuk menakut-nakuti orang. Tanpa diduga, satu-satunya hati api yang asli direnggut oleh selir api iblis abadi. Jadi Ji Xiaoyun merasakan sakit yang teramat dalam di hatinya, seolah tertusuk ribuan jarum. Tapi apa yang bisa dia lakukan sekarang? Karena dia harus berjuang untuk hidupnya, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Bagaimanapun Ji Xiaoyun tahu bahwa meskipun dia berjuang untuk merebutnya kembali, itu hanya akan mempertaruhkan nyawanya. Pada akhirnya, ia tidak akan mendapatkan apa-apa dan bahkan kehilangan nyawanya. Untungnya, tatapan selir api iblis abadi itu tertuju padanya sejenak sebelum beralih. Jelas, selir api iblis abadi tentu tahu bahwa 4 api Ji Xiaoyun yang tersisa tidak berharga. Jadi Ji Xiaoyun merasa lega, tetapi juga merasa tidak nyaman. Sial, saya merasa seperti diremehkan. Seperti dimakan lalu dibuang. Jadi, saya tidak bisa pergi sekarang. Dengan tetap di sini, mungkin situasinya akan berubah. Mungkin akan ada orang lain yang datang untuk mencuri api. Saat itu, jika selir api iblis abadi tiba-tiba mati, mungkin saya bisa mendapatkan 1 atau 2 dari ratusan hati api. Saat itu, saya akan puas. Ji Xiaoyun berpikir dalam hati. Dan sudut mulutnya tiba-tiba melengkung tanpa sadar, seolah-olah itu akan benar-benar terjadi. Jadi hal ini membuatnya enggan untuk pergi.
karena ia tidak bisa melepaskan hati api yang seharusnya menjadi miliknya. Sedangkan untuk Qingtang dan yang lainnya, mereka juga berhenti sejenak untuk menunggu Xiaoyan. Karena jika Xiaoyan benar-benar berhasil dan bisa memenangkan hatinya, itu juga akan menjadi ambisi terbesarnya. Bagaimanapun prospek ini bisa menambahkan sosok sekuat itu ke pavilion 9 pil emas mendalam. Karena seseorang yang memiliki banyak hati api dan kekuatan jiwanya masih di alam kekosongan, tampaknya keberadaan semacam itu tak terbantahkan. Jika dia bisa merekrutnya, maka itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Pada saat ini, gelembung darah terbentuk di tubuh Xiaoyan. Bahkan daging dan darahnya seolah-olah telah mencapai batasnya, sehingga terus-menerus meledakkan lubang darah. Sekarang, tubuhnya telah tumbuh hingga 1.000.000 kaki panjangnya, dan dia terus mendorong kekuatan fisiknya hingga ekstrim. Bagi avatar Yuanzhen yang berada di alam kuno, selama tubuh fisiknya tetap utuh, ini akan dianggap sebagai latihan. Namun bahkan setelah menyatu dengan tubuh Yuanzhen bintang 9 Xiaoyan, jika masih tidak mampu menahan kekuatan penghancur yang begitu murni ini, tapi Xiaoyan sekarang telah melangkah 50 langkah. Dan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisik sehingga dia telah menempuh setengah jarak di dalam badai api. Namun kekuatan penghancur dalam badai api juga meningkatkan berlipat ganda saat ia maju. Dan Xiaoyan juga bisa merasakan sebuah tekad di dalamnya. Sebuah tekad yang ingin menghancurkannya. Jadi saat ini Xiaoyan bagaikan batu yang tersapu arus deras. Meskipun kekuatannya tak tertandingi, tapi batu itu pada akhirnya akan tersapu oleh kekuatan dahsyat itu. Sehingga Xiaoyan harus berenang melawan arus untuk menahan kekuatan penghancur ini. Dia mampu mencapai prestasi ini hanya dengan kekuatan fisik. Sungguh luar biasa. Api ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Tanpa tubuh yang sangat kuat, tahap ini mustahil untuk dilalui, kata Ye Beijing perlahan. Mendengar itu, selir iblis api abadi berkata dengan getir, "Itulah sebabnya saya gagal." Saat ini langkah Xiaoyan tidak goyah ketika tubuhnya meledak. Bahkan darah emasnya langsung melenyap dalam badai api. Terlebih lagi tubuhnya sendiri sangat padat. Karena inilah yang disadari avatar Yuanzhen Xiaoyan ketika dia menerobos alam kuno. Segera tubuh besarnya yang sepanjang jutaan kaki ini dipadatkan ke ukuran normal. Dan sosok agung itu pun menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah tubuh Xiaoyan telah berubah menjadi ukuran normal, energi dan darahnya bahkan menjadi lebih kuat. Rambutnya bergerak tanpa angin dan otot-ototnya memadat hingga mencapai kondisi paling sempurna. Sehingga setiap inci tubuhnya menyimpan kekuatan yang mengerikan. Tiba-tiba Xiaoyan maju beberapa langkah, lalu menggunakan kekuatan fisiknya untuk maju puluhan langkah lagi. Setelah dia semakin dekat ke inti api pemusnahan, hanya dengan kekuatan tubuh fisiknya, dia mampu melawan aturan penghancur ini. Saat Xiaoyan perlahan beradaptasi dengan kekuatan penghancur ini, tentu saja dia juga melengkapinya dengan vitalitas melalui kekuatan simbiosis. Namun tepat saat Xiaoyan melangkah ke 70, seberkas energi tiba-tiba melayang dari badai api yang kacau. Tapi kekuatan ini yang sama sekali berbeda dari badai api. Sehingga rasa krisis tiba-tiba menyelimuti Xiaoyan. Dan ia segera melindungi tubuhnya dengan 7 sumber asalnya untuk melawan. Hanya saja kekuatan berubah menjadi kilatan api dan menyebar dengan cepat. Seperti jaring sutra, langsung menembus Xiaoyan. Dalam sekejap tubuh Xiaoyan tiba-tiba membeku. Darah keemasan terus-menerus meledak di sekujur tubuhnya, memperlihatkan tulang-tulang keemasannya dan bahkan organ-organ dalamnya. Seolah-olah akan menghancurkan daging dan darah Xiaoyan sepenuhnya. Sehingga Xiaoyan langsung kehilangan kekuatannya dan tubuhnya tersapu mundur oleh badai. Awalnya berada dalam jarak serang dari pusat badai, Xiaoyan langsung kembali ke posisi semula, tapi di luar badai api karena pemulihan tubuh Xiaoyan begitu kuat, sehingga dagingnya yang hancur tetap utuh bagai seutas benang. Kemudian tubuhnya langsung pulih seolah tidak terjadi apa-apa.
Apakah ini kekuatan hati api pemusnahan yang sesungguhnya? Jelas, keyakinan Xiaoyan tidak hancur oleh pukulan ini. Sebaliknya, dia merasa tertantang oleh kekuatan api pemusnahan ini. Dan semangat juangnya benar-benar dilepaskan. Tak lama setelah ia pulih, Xiaoyan terjun bebas ke dalam badai api lagi. Adapun sebagian besar orang yang telah memasuki zona misterius ini merasakan terkurasnya vitalitas mereka. Mereka juga mulai melarikan diri. Yang membuat vitalitas yang dapat dilahap Xiaoyan dari kekuatan simbiosis pun menyusut. Jadi, jika Xiaoyan tidak bisa pulih dengan bantuan vitalitas, itu juga akan sangat merugikannya. Namun saat ini Xiaoyan tidak terlalu khawatir, karena selain bisa melahap vitalitas makhluk hidup, kekosongan ini juga menyediakan vitalitas bagi Xiaoyan. Dan Xiaoyan hanya perlu masuki inti api dan mendapatkan api pemusnahan. Jadi, dengan upaya lain, Xiaoyan tiba di lokasi yang hampir sama. Dan api yang dapat langsung menghancurkan tubuhnya pun muncul lagi. Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.